Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Sahabat-sahabat santri sekalian, teman-teman semuanya, handai tolan, rekan dan rekanita yang kami muliakan, salam jumpa dengan acara kita yaitu Kamsri, Kalam Santri. Seteguk kopi menghasilkan inspirasi. Ya, kita minum kopi dulu. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengapa kita kaum santri, kalangan Nahdien, kultural, para kiai, para ulama dan para habaib, insya Allah, mengapa harus mendukung Mas Anies Baswedan. Pertama, kita tahu bahwa visi dan gagasan serta semangat perjuangan Mas Anies dalam pencapresan kali ini adalah mengusung tentang visi perubahan dan keberlanjutan, change and continuity. Konsep ini, semangat ini, tentu ini selaras, senafas, dan seirama dengan pakem dan prinsip dasar yang selama ini dipegang teguh oleh kalangan Nahdien, yaitu al-muhafazatu alal qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Mempertahankan, melestarikan nilai-nilai lama, tradisi-tradisi yang masih relevan, sesuatu nilai lama yang baik, dan melakukan inovasi, perubahan, serta mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Ini sesuai dengan visi yang diusung oleh Mas Anies, yaitu perubahan dan keberlanjutan. Kenapa perubahan itu perlu, saudara sekalian? Karena perubahan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Ada istilah mengatakan bahwa semua yang ada di dunia ini, semua yang ada dalam alam fana ini, semuanya berubah kecuali perubahan itu sendiri. Jadi kalau hari ini, kalau saat ini ada orang yang anti dengan perubahan, itu berarti dia melawan sunnatullah, melawan hukum alam. Nah, jadi perlu dipertanyakan alur berpikirnya. Nah, tapi perubahan yang seperti apa? Tentu perubahan yang tidak destruktif, perubahan yang tidak merusak, perubahan yang tidak melahirkan kegaduhan, serta perubahan yang tidak kembali pada titik nol, yaitu sesuai dengan prinsip tadi al-muhafadzah alal qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah, yaitu perubahan dengan melakukan beberapa koreksi-koreksi, dengan melakukan beberapa evaluasi, mana-mana yang kira-kira kurang pas atau sudah tidak relevan lagi, maka itu harus dilakukan pembaharuan atau perubahan. Tetapi mana-mana yang masih relevan, masih pas dan masih cocok, tentu itu harus dipertahankan. Nah, inilah kenapa kita mendukung Mas Anies, bukan karena, sekali lagi, bukan karena semata-mata beliau ini secara figur ketokohan, track record memang layak untuk kita dukung, tetapi lebih dari itu karena visi yang Mas Anies sampaikan, yaitu perubahan dan keberlanjutan. Sebagai contoh, dan ini tidak hanya sekedar wacana, Mas Anies telah membuktikan itu. Misalnya ketika beliau menjadi gubernur DKI, beliau berkomitmen, berjanji ketika masa kampanye bahwa dia akan melawan oligarki,
melawan kekuasaan yang korup. Salah satunya yaitu menghentikan reklamasi, beliau menunaikan itu. Tetapi tidak semuanya harus dihentikan. Dari 13 pulau yang akan dilakukan reklamasi oleh kebijakan sebelumnya, Mas Anies kemudian tidak seluruhnya dihentikan, tapi sebagian atau ada 30 yang sudah berjalan, dirasa ini bermanfaat, itu dilanjutkan, tapi yang selebihnya adalah dihentikan. Nah, itu adalah contoh sebuah realitas, sebuah fakta bahwa perubahan itu perlu, tetapi harus melihat asas kemanfaatannya. Itu yang pertama, kenapa kita mendukung Mas Anies. Yang kedua, implementasi atau turunan dari perubahan dan keberlanjutan itu adalah Mas Anies mempunyai visi dan tekad untuk mewujudkan, untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh anak bangsa. Nah, ini tentu ke depan, apalagi tantangan bangsa kita ke depan itu jauh lebih berat, jauh lebih kompleks. Kita akan menghadapi bonus demografi, kita akan menghadapi Indonesia emas, dan kita harus mampu melewatinya secara sukses. Sebab apabila kita tidak mampu melewatinya, maka ini akan menjadi jebakan bagi kita sebagai negara Indonesia untuk naik kelas menjadi negara maju, dari negara berkembang menjadi negara maju. Yaitu apa? Keadilan sosial, kesetaraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Ini selaras dengan 3 tahapan besar atau 3 etape besar tentang Pancasila sebagai ideologi negara kita, Pancasila sebagai dasar negara kita, Pancasila sebagai manifestasi dan penggalian nilai-nilai luhur yang sudah berabad-abad tahun lamanya berkembang dan tumbuh di wilayah Nusantara ini, yang secara baik dan apik dirumuskan oleh para pendiri bangsa menjadi Pancasila itu. Yaitu yang pertama adalah Pancasila sebagai titik temu. Kita ingat bahwa setelah Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa yang sebelumnya sudah berhari-hari merumuskan, menggagas dan menyepakati tentang Pancasila yang terumuskan dalam 5 sila itu. Kemudian ada semacam keberatan dari saudara-saudara kita di belahan timur terkait dengan 7 kata, yaitu yang termaktub dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, itu ada aspirasi untuk dihapus. Lalu akhirnya disepakatilah oleh para pendiri bangsa ini, demi untuk kemaslahatan dan demi untuk persatuan Indonesia yang baru merdeka saat itu, maka itu dihapus, disepakati dihapus. Ini artinya Pancasila pada fase awal pendirian bangsa ini adalah merupakan titik temu. Titik temu dari mana? Titik temu dari berbagai ideologi yang ada, ya kan? Karena kita tahu saat itu ketika awal-awal kita mau memerdekakan atau Indonesia awal-awal menjadi sebuah negara bangsa yang merdeka, ada banyak aspirasi berdasarkan ideologi politik masing-masing. Ada yang menginginkan Indonesia ini dasarnya adalah negara Islam, ada yang menginginkan dasarnya adalah nasionalisme, ada yang menginginkan dasarnya adalah sosialisme, komunisme atau marxisme, ada yang menginginkan dasarnya adalah ideologi-ideologi yang bersifat lokalitas dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, maka disepakatilah semua aspirasi itu terangkum semua dalam Pancasila. Nah, ini artinya Pancasila sebagai titik temu. Yang kedua, Pancasila sebagai titik tumpu. Setelah kita merdeka dengan berbagai dinamika yang ada di masa Orde Lama, kemudian masuk pada fase atau masa Orde Baru,
yang lebih mengedepankan dengan pembangunan, maka pembangunan yang digagas itu haruslah bertumbuh kepada prinsip-prinsip pada nilai-nilai dasar Pancasila yang terumuskan dalam 5 sila itu. Nah, itu artinya Pancasila sebagai titik tumbuh. Jadi semua pembangunan, program, kegiatan yang dilaksanakan, yang diprogramkan oleh pemerintah harus bertumbuh pada Pancasila. Nah, yang ketiga yaitu Pancasila sebagai titik tuju. Nah, fase yang ketiga inilah fase yang akan kita hadapi, fase yang akan kita songsong di masa-masa yang akan datang. Pancasila sebagai titik tuju artinya Pancasila sebagai muara atau akhir dari semua sumber daya masyarakat bangsa kita. Semua kekayaan yang kita miliki harus menuju kepada Pancasila, khususnya pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah yang menjadi satu concern atau satu komitmen yang selalu disampaikan oleh Mas Anies, bahwa momentum pemilu 5 tahunan ini merupakan satu momentum untuk meluruskan, untuk mengevaluasi arah perjalanan bangsa ini, arah dan koridor bangsa ini untuk menunaikan janji proklamasi, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian kira-kira kenapa kita harus punya komitmen yang kuat untuk mendukung Mas Anies, karena visi beliau, karena komitmen beliau, karena track record beliau itu selaras dan senafas dengan prinsip dan kaidah yang selama ini diyakini dan dipegang teguh oleh kalangan Nahdien, yaitu al-muhafazatu alal qadibis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah, yaitu mempertahankan, melestarikan tradisi dan nilai-nilai lama, sesuatu yang baik, tapi dengan tetap mengambil dan melakukan inovasi perubahan untuk mendapatkan nilai baru yang lebih baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti di sesi berikutnya, yaitu Kamsri Kalam Santri Seteguk Kopi Menghasilkan Inspirasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.